Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang pertama kita sudah mempelajari tentang interface atau lembar kerja dari program Adobe Animate. Pada pertemuan kali ini saya ingin konsentrasi pada menjelaskan tentang fungsi dari timeline. Nah, ini di atas ini namanya timeline. Fungsi dari timeline adalah untuk mengatur pergerakan animasi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari timeline yang akan kita gunakan untuk mengatur sebuah animasi. Di sini ada namanya layer. Nah, layer ini adalah fungsinya adalah untuk meletakkan objek yang akan dianimasikan. Jadi, misalkan kalian ingin menganimasikan sebuah objek, maka objek tersebut harus bertempat pada sebuah layer. Layer ini sama dengan program yang lain. Jadi di sini layer yang pada posisi teratas maka dia akan tampil pada posisi terdepan. Seperti saya contohkan di sini, di bawah juga ada fungsi yang berkenaan dengan layer. Ini yang paling kiri ini adalah insert new layer. Ketika saya klik seperti ini, maka di sini akan bertambah ada satu layer. Nah, layer ini bisa dikasih nama. Misalkan layer satu ini saya kasih nama bulat gitu. Tak klik dua kali di sini, tak kasih nama bulat. Oke. Layer yang kedua tak kasih nama kotak. Oke, tak kasih nama kotak. Kemudian saya kasih objek di sini pada layar bulat. Tak klik dulu di keyframe-nya. Ini namanya keyframe. Ini keyframe ini fungsinya adalah untuk peletakan objek juga. Jadi setiap objek itu harus bertempat pada sebuah keyframe. Nah, saya klik pada keyframe-nya, di sini bulat, saya membuat sebuah bulatan. Seperti ini. Kemudian pada keyframe kotak, saya buat sebuah kotak dengan warna yang berbeda. Seperti ini. Oke. Bisa dilihat di sini bahwasanya di sini layar kotak berada di atas, maka dia tampil di paling depan. Kalau saya balik, ini misalnya kotak saya taruh di bawah, ini bisa dengan cara saya drag. Tak tarik gini, seret, tarik ke bawah, maka posisinya berganti. Karena di sini posisi layar bulat berada di atas, maka dia akan tampil di paling depan. Oke, ini adalah fungsi dari layar. Kemudian di sini ada lambang mata. Nah, lambang mata ini fungsinya adalah untuk menonaktifkan atau menghilangkan tampilan. Saya contohkan nih, bulat ini tidak saya tampilkan, maka tak kasih gambar mati, tak aktifkan. Nah, maka lambang atau gambar bulat ini tidak terlihat. Kotak juga sama seperti ini, maka objeknya tidak akan terlihat. Tapi kalau ini saya aktifkan, ini saya hilangkan tanda silangnya, maka objek tersebut akan tampil kembali. Di sampingnya ada lambang lock, lambang apa? Kunci gembok gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk mengunci dari objek ini. Jadi ketika kita melakukan perubahan atau mengetrek pada objek tersebut, maka tidak akan terjadi perubahan. Saya contohkan di sini. Saya lock semuanya. Ini ketika saya geser-geser di sini, maka di sini ada perintah seperti ini. Nah, maka tidak akan ada pengaruh ketika layar tersebut saya lock. Ini saya lock semuanya. Ketika saya klik di sini muncul seperti ini. Nah, ketika di sini sudah lepas satu, ketika saya membuat sebuah objek, maka di sini akan ada objek yang menumpuk karena di sini locknya sudah saya buka. Nah, ini fungsi lock. Berikutnya di bawahnya sini, ini ada tadi yang new layer sudah, kemudian di sini ada new folder. Nah, new folder ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan dari beberapa layer. Jadi misalkan kita membuat bagan manusia gitu, kemudian ada di situ ada khusus untuk kepala, itu di sini bisa kita buat folder seperti ini. Ini folder kita kasih nama kepala, misalkan kepala gitu. Nah, di folder kepala ini nanti di dalamnya akan ada mata, akan ada hidung, akan ada alis dan sebagainya. Ini adalah fungsi dari folder pada timeline. Kemudian ini ada lambang bak sampah seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menghapus dari layer yang tidak dipakai. Misalkan saya ingin menghapus bulat nih, tak hapus, aktifkan layar bulat, kemudian saya klik pada lambang bak sampah. Oke, maka di sini sudah hilang.
Ini fungsi pada layar. Kemudian di sini ada lambang kamera. Nah, ini fungsinya nanti untuk menganimasikan sebuah objek. Ini nanti akan kita praktekkan ketika sudah ada objek yang akan dianimasikan. Oke. Kemudian di sini ada namanya frame. Nah, ini frame. Frame ini semakin panjang, semakin besar nilainya, maka akan semakin pelan pergerakannya. Jadi kalau nilainya di sini 10, maka pergerakannya cepat. Tapi kalau di sini saya kasih 115, maka akan semakin pelan. Oke. Di sini ada istilah namanya insert frame, ada istilah keyframe, ada istilah blank keyframe. Jadi ketika di sini saya klik kanan seperti ini, di sini yang sering dipakai insert frame. Frame ini fungsinya adalah hanya untuk menampilkan saja, menampilkan dari objek yang ada pada keyframe sebelumnya. Ini frame. Jadi tidak bisa diedit karena fungsinya dia hanya menampilkan saja. Kalau insert keyframe, dia adalah menampilkan dari objek sebelumnya, dari keyframe sebelumnya, dan dia bisa merubah objek yang ada pada keyframe sebelumnya, karena dia sifatnya kayak duplikasi dari objek yang ada pada keyframe sebelumnya. Kemudian kalau insert blank keyframe, ini fungsinya adalah membuat keyframe baru dengan tidak mengcopy dari objek sebelumnya. Saya contohkan gini. Oke, kalau misalnya di sini saya insert frame, klik kanan insert frame, nah seperti ini, maka ini hanya menampilkan warna ini aja, hijau seret, hanya menampilkan gini aja, seret seperti ini. Nah seperti ini, hanya menampilkan saja, tidak bisa saya ngedit ini, nggak bisa. Tapi kalau di sini saya insert keyframe, nah maka di sini ada saya tercopy, objek yang awal ini tercopy pada keyframe yang saya buat seperti ini. Jadi ini bisa saya rubah seperti ini, saya rubah. Nah, yang awal seperti ini, yang pada keyframe yang baru saya buat seperti ini. Ini insert keyframe. Kemudian yang satunya adalah klik kanan insert blank keyframe. Nah, maka di sini ketika saya menggunakan insert blank keyframe, di sini membuat keyframe baru dan keyframe objek yang pada keyframe sebelumnya ini tidak tercopy. Nah, itu adalah perbedaannya dari frame, keyframe, dan blank keyframe. Berikutnya di bawah ini ada ini adalah untuk menunjukkan posisi. Nah, posisi playheadnya ini di mana? Ini kalau saya taruh di sini 35. Nah, ini dia berubah menjadi 36. Kalau saya klik di sini, saya di posisi 42 seperti itu. Nah, di sini ini menunjukkan pergerakannya. Jadi kalau ini misalkan sampai di sini, maka pergerakan animasinya nanti adalah 0,5 second. Nah, sangat cepat sekali. Jadi kalau semakin besar nilai di sini, maka di sini akan semakin pelan, akan semakin besar nilai secondnya. Jadi ini untuk menunjukkan, oh, ini animasi ini berapa detik sih? Nah, ini akan muncul di sini. Nah, muncul di sini. Oke. Kemudian di sini ada FPS, frame per second. Nah, ini menunjukkan kecepatan atau kehalusan dari pergerakan animasi. Nah, di sini di FPS-nya di sini menunjukkannya. Kemudian di sini ada fungsinya adalah untuk menggeser. Nah, ini menggeser pengen ke, jadi kalau misalnya animasinya panjang tuh, nah ini bisa kita geser ke frame mana? Oh, ke frame 2000. Ini kita geser ke sini. Seret, oh sampai ke gitu. Jadi semakin panjang animasinya ini semakin besar nilai frame-nya. Di sini fungsinya adalah untuk mengecilkan atau membesarkan dari frame. Nah, ini seperti ini. Ini bisa kita besarkan kayak ini. Nah, oke. Ini adalah beberapa fungsi dari timeline untuk mengatur sebuah animasi. Semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada materi berikutnya di video yang berikutnya.